Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 di sini akan ngejelasin ke kalian tentang distribusi normal. Sebelum kita masuk ke materi, yuk kita perkenalan lebih dulu. Yang pertama ada Anaral dari kelas 12 IPA 2. Yang kedua ada aku sendiri, yaitu Vicky Dwi Mustika dari kelas 12 IPA 2. Dan yang terakhir ada Faradila dari kelas 12 IPA 5. Kita semua dari SMA 3 Jombang. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, aku bakalan ngejelasin ke kalian tentang distribusi normal. Apa sih pengertian dari distribusi normal ini? Distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi peluang dengan menggunakan pendekatan kurva normal. Apa ya kurva normal itu? Kurva normal yaitu distribusi data yang dianggap rata. Salah satu cirinya yaitu rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Nah, berikutnya aku bakalan nunjukin ke kalian gimana sih bentuk dari kurva normal ini. Seperti yang kalian lihat, ini adalah bentuk dari kurva normal. Selain disebut kurva normal, kurva ini juga dapat disebut dengan kurva lonceng dan kurva Gauss. Kurva normal ini dianggap merata dikarenakan di tengah-tengah ini terdapat median, rata-rata, dan modus. Kurva normal juga dianggap sebagai kurva yang ideal dalam merepresentasikan data sehari-hari. Lanjut. Nah, sekarang aku bakalan nunjukin ke kalian apa aja sih sifat dari kurva normal ini. 1. Kurva selalu berada di atas sumbu X. Seperti yang ada di gambar ya, kurvanya terletak di atas sumbu X. Yang kedua, bentuknya simetris. Rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Jika bentuknya simetris, maka luas daerahnya pun pasti sama ya kan? Dan yang ketiga, memiliki asimtot datar sumbu X. Apa sih asimtot datar itu? Asimtot datar ini si kurva yang tidak pernah melewati maupun menyinggung sumbu X. Jadi kalau kurvanya diperpanjang mau sepanjang apapun, si kurva ini nggak pernah nyentuh maupun melewati sumbu X. Dan yang keempat, luas di bawah kurva, luas ini, itu jumlahnya 1. Karena bentuknya simetris, otomatis terbagi menjadi 2 dong, luas kiri dan luas kanan. Luas kiri besarnya setengah mu, dan luas kanan pun sama, setengah mu. Mu di sini disimbolkan sebagai rata-rata. Walaupun kita sering melihat rata-rata itu disimbolkan dengan X bar, tetapi di distribusi normal, kita menyimbolkan rata-rata itu dengan menggunakan mu. Nah, gimana nih teman-teman? Masih semangat kan ya dengerin penjelasan dari kita? Semangat dong, masa nggak semangat sih? Nah, untuk yang selanjutnya, kita bakal bahas bentuk umum fungsi peluang dan juga peluang distribusi normal loh. Jadi, otomatis pembahasan kali ini akan lebih seru. Nah, yang pertama, kita akan bahas bentuk umum fungsi peluang. Dapat dilihat di sini, rumusnya yaitu fx sama dengan n dalam kurung x, mu, tau sama dengan 1 per tau akar 2 pi e pangkat min setengah x min mu per tau pangkat 2. Nah, dengan x sendiri yaitu nilai variabel acak, mu yaitu rata-rata, tau yaitu standar deviasi atau simpangan baku, dan e yaitu bilangan Euler. Nah, untuk E atau bilangan Euler ini, nilainya sudah pasti ya teman-teman, yaitu sebesar 2,71828. Nah, yang kedua, kita bahas peluang distribusi normal. Teman-teman bisa lihat sendiri juga di sini, rumusnya yaitu P X1 kurang dari X kurang dari X2 sama dengan integral X1 sampai X2 fx dx sama dengan X1 integral X2. Nah, fx dx-nya ini sama ya seperti yang tadi rumusnya. Nah, kalau untuk rumus distribusi normal umum ini kita pakai integral ya, teman-teman.
Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas lanjutan dari slide yang tadi. Nah, untuk rumus yang tadi bisa dirubah dari distribusi normal umum ke dalam bentuk yang standar ya, dengan mu sama dengan 0 dan tau sama dengan 1. Nah, rumus yang tadi disubstitusi dalam nilai z, yaitu sama dengan x min mu per tau, dengan z, yaitu nilai variabel standar, x yaitu nilai variabel acak, mu yaitu rata-rata, dan tau yaitu standar deviasi atau simpangan baku. Teman-teman bisa lihat kan, untuk x, mu, dan tau pengertiannya yaitu sama saja seperti yang tadi, tapi nilai mu dan tau-nya diganti jadi 0 dan 1 ya. Nah, kalau tadi kan simbolnya X yang ditanya. Nah, untuk sekarang diganti jadi Z ya. Nah, sekarang kita coba substitusikan ke dalam rumus yang tadi ya, teman-teman. Nah, ini kan bentuk yang awal tadi, distribusi normal umum. Rumusnya sebagai berikut. Nah, kita substitusikan nih, dengan Z sama dengan X min mu per tau. Mu-nya sama dengan 0 dan tau-nya sama dengan 1. Nah, setelah disubstitusikan, jadi ini rumusnya P Z1 kurang dari Z kurang dari Z2 sama dengan integral dari Z1 sampai Z2 1 per akar 2pi E pangkat min setengah Z pangkat 2. Nah, udah jadi nih ketemu rumus distribusi normal baku. Jadi teman-teman, cara untuk menghitung peluang itu ada dua ya. Yang pertama dengan menggunakan integral atau luas daerah di bawah kurva, dan yang kedua dengan tabel distribusi Z. Nah, untuk cara pertama yang menggunakan integral itu lebih susah. Sedangkan untuk yang cara kedua dengan tabel distribusi Z itu malah lebih mudah loh teman-teman. Selanjutnya bakal lebih seru nih teman-teman. Kita akan belajar gimana sih caranya baca kurva. Eits, tapi tunggu dulu. Aku mau jelasin nih makna dari peluang Z dari Z1 sampai Z2, yaitu luas daerah di bawah kurva. Kurva apa? Yaps, betul sekali, kurva normal antara Z1 dan Z2. Yang pertama, peluang min 1,12 kurang dari Z kurang dari 0,92. Kurvanya seperti ini ya teman-teman. Ini loh yang diarsir. Nah, yang diarsir itu yang bakal kita hitung nanti. Untuk yang kedua, PZ kurang dari min 1,24. Grafiknya seperti ini ya. Nah, yang diarsir ini yang bakal kita hitung teman-teman. Yang ketiga, P0 kurang dari Z kurang dari Z1. Seperti ini ya gambarnya. Ini nih yang diarsir yang bakal kita hitung. Nah, ingat, tabel distribusi Z itu macamnya banyak ya teman-teman. Tapi dalam video ini kita bahas yang luas daerah dari 0 sampai dengan Z saja ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang mari kita coba ke contoh soalnya. Yang pertama ada peluang Z di antara 0 sampai 1,34.
Nah, sekarang saya bakal ngajarin bagaimana cara membaca tabel distribusi normalnya. Nah, di sini kita punya tabel Z. Nah, tabel Z itu ada banyak macamnya. Cuman di sini tabel Z-nya itu menyatakan bahwa luas daerah dari 0 sampai dengan Z gitu. Oke, lanjut. Ini Z-nya, cara bacanya yaitu ini Z, kita punya dua angka di belakang desimal, yaitu A, BC. Bagaimana kalau yang di belakang desimal itu ada 3 angka? Itu kita bulatkan biar jadi 2 angka di belakang desimal. Begitu. Oke, kemudian misalkan 0 sampai Z sampai 1,34. Karena ini luas daerah dari 0 sampai dengan Z, maka kita cukup lihat yang Z sampai 1,34-nya saja. Nah, perhatikan yang ini, baris yang ini itu sama dengan digit A, B. Nah, ini kan Z sama dengan A, BC. Nah, sedangkan yang ini itu sama dengan digit C. Nah, jadi kayak gitu aturan bacanya. Yang ini digit A, B, sedangkan yang kolom ini tuh digit C, begitu. Maka ketika kita lihat Z-nya itu 1,34, berarti digit ini kan A, B, ya kan? Digit satuan sama digit desimal pertama kita lihatnya kan 1,3, berarti yang ini yang kita lihat. Nah, yang ini. Nah, yang digit C-nya, yang digit desimal keduanya itu kan kita lihatnya 4, berarti yang ini yang kita lihat yang 4. Nah, ketemunya berapa ini? 0,4099. Sudah, ini jawabannya. Nah, oke, kita bakal lanjut ke soalan distribusi normal berikutnya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan peluang dari min 1,12 Z kurang dari 0,92. Di sini kita punya tabelnya, yang lagi-lagi tabelnya menyatakan luas daerah dari 0 sampai dengan Z. Yang artinya saat kita gambarkan di bawah kurva jadi seperti ini. Yang min 1,12 sampai 0,92 seperti ini. Jadi ini nanti kita bagi dua. Yang dari 0 sampai 0,92 sama yang kirinya, yang dari min 1,12 sampai ke 0. Nah, yang dari 0 sampai 0,92 itu aman karena luas daerah dari 0 sampai dengan Z. Nah, bagaimana yang min? Nah, diingat-ingat, ini itu simetri. Jadi dari min 1 sampai 12 ke 0 itu sama seperti 0 ke 1,12 begitu. Nah, jadi kita dua kali ngelihat. Yang pertama dari 0 sampai 0,92, dan yang kedua kita ngelihat yang dari 0 sampai 1,12. Lalu ini kita tambah. Nah, habis itu yang 0,92 ini kita lihat yang digit A, B nya 0,9, berarti ini kita lihat di sini 0,9. Nah, lalu sisanya apa? 2. Berarti di sini. Nah, berarti hasilnya 0,3212. Nah, berarti lanjut yang di sini. Berarti ini digit A, B-nya apa? 1,1. Berarti kita lihat yang di sini. 1,1 di mana? Dan sisanya apa? 2. Berarti di sini. Berarti ketemu hasilnya 0,3686. Nah, hasil kedua ini kita tambahkan
tambahkan menjadi 0,6898 begitu. Oke, mari kita lanjut ke soalan berikutnya. Nah, jadi seperti ini contoh soal berikutnya. Oke, peluang Z kurang dari min 1,24. Ingat kita punya dari 0 ke kanan, luas daerah dari 0 ke kanan, 0 sampai dengan Z. Jadi kalau peluang Z kurang dari min 1,24, karena kanan sama kiri itu sama, berarti bisa kita katakan bahwa peluang luas daerah yang ini itu luas daerahnya sama dengan yang ini. Nah, sama yang ini itu sama. Tuh, ini adalah 1,24. Nah, luas daerah yang ini yang kita cari akan sama dengan luas daerah yang ini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ingat ya, luas satu kurva ini sama dengan 1. Dari 0 ke kanan itu 0,5 dan yang kiri juga dari 0 ke kiri juga 0,5. Dari 0 ke kanan 0,5 yang totalnya ini pengen kita hitung. Berarti sama dengan luas dari 0 ke kanan 0,5 ini dikurangi sama luas yang ini. Nah, dikurangi sama yang ini. Saya ulangi, luas ini yang kita cari sama dengan 0,5 dikurangi sama yang ini. Nah, dan yang ini yang 0 sampai 1,24 itu karena kita punya tabelnya, yaitu 0 sampai dengan Z. Nah, kuncinya itu ada di sini. Nah, itu pokoknya kita buat peluangnya itu antara 0 sampai dengan Z. Ya, nantinya kita bisa lihat tabelnya. Oke, jadi 0,5 dikurangi sama peluang 0 sampai 1,24. Nah, digit A, B nya kita lihat apa? Nah, 1,2 berarti kita lihatnya di sini. Lalu digit Y nya berapa? 4, berarti kita lihat ini. Nah, jadi kita dapat nilai 0,3925. Jadi berarti 0,5 dikurangi 0,3925 dan hasilnya jadi 0,1075. Nah, jadi ini yang kita cari. Jadi seperti inilah caranya bagaimana kita membaca tabel Z dari distribusi normal. Oke, sekarang mari kita lanjut ke pertanyaan yang lebih ke kehidupan sehari-hari. Oke, pertanyaannya adalah seperti berikut. Suatu jenis aki mobil rata-rata berumur 3 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Jika umur aki dianggap berdistribusi normal, tentukan peluang umur baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Oke, mari kita analisa, kita identifikasi apa yang ada di soal adalah apa yang kita ketahui. Yang pertama, mu-nya 3, jelas karena rata-ratanya 3. Terus simpangan bakunya 0,5, berarti tahunnya 0,5. Kemudian peluang umur baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun, berarti variabel X-nya bernilai 2,3. Nah, lalu kita akan konversi dengan transformasi X ke bentuk baku Z. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya seperti ini. Nah, bagaimana? Nah, tinggal kita masukin nih nilainya.
X nya itu 2,3, kita masukin 2,3, mu nya 3 kita masukin 3, dan taunya 0,5 kita masukkan 0,5. Nah, berarti si Z nya itu punya nilai min 1,4. Nah, berarti yang awalnya ditanya X kurang dari 2,3 menjadi Z kurang dari 1,4. Oh, maksud saya min 1,4. Maaf, PPT-nya ada salah ketik. Sebenarnya ini bukan 1,4, melainkan min 1,4. Nah, setelah itu baru kita bisa memakai tabel Z-nya. Nah, tabel itu yang sama kayak yang slide sebelumnya, yang peluang ini sama seperti peluang yang di samping sini. Begitu. Jadi 0,5 dikurangi dari Z sampai 1,4. Nah, setelah itu kita lihat tabelnya di sini. Digit A, B-nya itu 1,4, berarti di sini dilihat 1,4. Nah, digit C-nya itu enggak ada, berarti 0. Nah, 0 itu di sini. Nah, berarti hasilnya 0,4192. Nah, itu peluang dari Z sampai 1,4. Nah, lalu 0,5 dikurangi 0,4192 hasilnya 0,0808. Jadi kesimpulannya adalah peluang umur baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun adalah 0,0808 begitu. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah ketik di PPT ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga bermanfaat di kehidupan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.